Bismillahirrahmanirrahim. Di awal apa ini? Sya'ban. Ya, awal bulan Sya'ban. Sya'ban syahri. Begitu disebutkan dalam sebuah riwayat, bulan Sya'ban adalah bulanku. Ya, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa disebut sebagai bulannya Nabi Muhammad SAW? Salah satu hikmahnya adalah dari wahyu Allah yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayat tersebut menurut ahli tafsir turun pada bulan Sya'ban. Ya, turun pada bulan Sya'ban. Dan ayat ini merupakan kabar gembira untuk Nabi Muhammad SAW dan sekaligus untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita diperkenankan, ya, kita diizinkan, bahkan kita diperintahkan bersama-sama Allah dan malaikat untuk menyanjung, memuji, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kalimat innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi yang pertama kali bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Solawatnya Allah artinya thana'uh, pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya Allah artinya Allah meninggikan pangkat derajat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya Allah artinya, ya, artinya Allah selalu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa mendekati kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sendirilah yang setiap saat menaikkan, meninggikan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para malaikat, makhluk-makhluk Allah dalam tataran yang paling mulia setelah anbiya wal mursalin. Para malaikat ini diperintahkan oleh Allah dengan pernyataan Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah. Para malaikatnya Allah juga bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya solawatnya malaikat apa? Di antaranya juga malaikat meminta agar Allah senantiasa menaikkan, meninggikan, memuliakan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, malaikat memintakan ampun, ampun. Sementara Nabi kita Muhammad SAW bersih, suci, dan terlindung dari segala jenis dosa. Sehingga siapapun yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW dimintakan ampun oleh para malaikat. Kemudian kita diberi kesempatan, kalian semua yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalian semua orang-orang yang beriman, solawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat dan salam yang terbaik. Sehingga siapapun dari umat Islam yang solawat pada Nabi Muhammad SAW, otomatis dia langsung naik pangkat, masuk dalam kelompok khusus, kelompok yang dipilih, kelompok yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk dalam golongan para malaikat, untuk masuk dalam kelompok-kelompok yang dipilih oleh Allah untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu teorinya, ya, teorinya semacam itu. Banyak hadis tentang kemuliaan solawat,
Tetapi ayat tersebut sebetulnya udah cukup menunjukkan kemuliaan sholawat dan orang yang bersolawat. Nah, sebagai informasi tambahan, intinya yang mau saya sampaikan sekarang ini, mudah-mudahan barokah manfaat. Enak mana? Cari undangan atau diundang? Misal ada konser. Misal ada konser. Di situ ada tiket yang dijual, harganya satu orang 10 juta. Sementara yang mau nyanyi Habib Novel Halidrus. Dengan lagu favorit, di sini senang, di sana senang, lagu favorit. Ternyata saking enaknya suara saya, saking enaknya ya, semua orang tuh ngantri. Mau beli tiket, minta dapat nomor yang terdepan. Semakin depan harga tiketnya semakin mahal. Artinya cari tiketnya mudah atau susah? Susah. Yang punya duit aja susah, apalagi yang nggak punya duit. Nah, kalau yang saya undang gimana? Judulnya saya undang kok. Kalau saya undang enak atau enggak enak? Enak. Nyari tiket atau dicari tiket? Dicari oleh tiket. Tiketnya ada, nyari orangnya. Betul ya? Nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat kamu. Maka dengan bangga orang tadi ngomong, saya dikasih hadiah oleh Habib Novel. Ini undangan khusus buat saya. Betul? Enak atau enggak enak? Enak. Jadi enak mencari atau dicari? Dicari. Betul ya? Enak cari rezeki atau dicari rezeki? Dicari rezeki. Enak nyari duit atau dicari duit? Dicari duit. Enak mencari pangkat atau dicari pangkat? Dicari pangkat. Itu yang terenak. Semua yang dari kita ke atas, ke Allah, itu sifatnya mencari. Betul? Sekarang ini kita namanya cari ilmu, cari pahala, cari ampunan, cari pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berjalan mencari ilmu. Benar? Kita sodakoh, kita juga cari ampunan, cari pahala, cari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada judulnya, diterima atau ditolak. Lawang nyari. Betul ya? Bisa dapat, bisa tidak. Lawangnya nyari. Kalau yang dicari pasti kepegang. Yang dicari pasti dia dapat. Nah, sholawat itu urusannya bukan mencari, tapi dicari. Sebab dalam sebuah hadis Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari umatku bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Siapapun dari umatku solawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Jelas semuanya? Jadi kita solawat 1 kali, Allah solawat 10 kali. Jangan bahas angkanya, jangan bahas hitungannya. Kenapa? Satu solawatnya Allah gak bisa diukur dengan apapun, dan jumlahnya gak bisa dibatasi dengan apapun, karena solawatnya Allah adalah perbuatannya Allah. Jadi unlimited. Satunya itu gak ada batasannya, satunya itu besarnya, mulianya gak bisa diukur dengan alat ukur makhluk model apapun. Kenapa? Karena itu perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa makhluk mengukur. Tapi karena Allah pengen menunjukkan apresiasi, perhatiannya Allah, bagaimana Allah memuliakan orang yang mau sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berkata, siapa sholawat kepada beliau 1 kali, aku sholawat kepadanya 10 kali. Sampai di sini jelas? Jadi jumlah tadi adalah menunjukkan perhatian Allah yang luar biasa. Nah, ambil poinnya di sini. Ada Allah, zat yang maha mulia, zat yang maha tinggi, Tuhan satu-satunya di seluruh alam, di jagat raya, la ilaha illallah. Kemudian ada Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang paling mulia, Rasul Allah yang paling mulia, Nabinya Allah yang paling mulia,
ciptaannya Allah yang paling indah dan paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kita. Dalam kasus ini saya misalnya, saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus, saya solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ke Rasul Muhammad SAW. Saya ke hamba Allah yang paling dicintai Allah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan hubungannya saya ke Rasulullah, saya ke Rasulullah, saya ke Rasulullah. Hasilnya Allahnya bilang aku ke kamu. Kita ke Rasul, Allahnya bilang aku ke kamu. Padahal kalau kita mau ke Allah itu berat. Beratnya apa? Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Doa ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Salat ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Zakat ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedekah ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Istighfar ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Giliran sholawat nggak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sallu alaihi wasallimu taslima. Langsung diperintah, pokoknya kamu sholawat dan salam saja, sebanyak dan sebagus mungkin. Begitu kita sholawat, gak ada syarat dan ketentuan yang berlaku, langsung Allah bilang, aku bersolawat kepadamu. Artinya, sholawatnya Allah untuk hambanya tadi apa? Untuk yang biasa-biasa manusia-manusia, makhluk-makhluk Allah selain Nabi Muhammad SAW, siapapun yang bersolawat dapat solawatnya Allah. Artinya Allah mengirimkan rahmat untuknya. Allah mengirimkan karunia untuknya. Allah mengirimkan ampunan untuknya. Allah meninggikan derajatnya. Allah memuliakannya. Orang itu nggak minta, tapi Allah memberi. Dia nggak minta, Allah yang kasih. Dia nggak cari, Allah yang kirim. Kenapa? Karena dia menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, saat itu dia langsung Allahumma sholli, maka Allah bilang aku solawat juga buat kamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka Allah bilang aku solawat sama kamu. Langsung aku beri kamu rahmat, aku beri kamu ampunan, aku angkat derajat kamu. Artinya begitu kita ini bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung kita dapat Allahnya. Begitu kita solawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung kita dapat Allahnya. Berarti solawat ini apa? Jalur singkat untuk mendapatkan ridho Allah. Jalur singkat untuk mendapatkan rahmat Allah. Jalur singkat untuk mendapatkan ampunan Allah. Jalur singkat untuk mendapatkan pengabulan dari Allah. Jalur singkat untuk mendapatkan kenaikan pangkat di sisi Allah. Kenapa? Karena begitu menyentuh nabinya SAW, langsung Allahnya yang bertindak memberikan rahmatnya kepada kita secara langsung. Asyik atau enggak asyik? Asyik. Nah ini bulan Sya'ban kita disuruh banyak-banyak solawat. Ya, solawat dan solawat dan solawat. Saya enggak akan banyak ngomong, saya pengen ibu-ibu ajak semuanya solawatan ya. Ayo baca solawat, ayo baca solawat, ayo baca solawat. Gerakkan lisan baca solawat, mau duduk baca solawat, mau bangun baca solawat, sambil berjalan baca solawat, diem tengah-tengah orang lamun kita teriakin saja, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaih. Biar orang pada bersolawat. Agar apa? Agar kita dapat rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear? Selesai.